Wahai jiwa yang sedang membaca ini, dengarkan baik-baik. Bukan sebuah kebetulan kamu menemukan pesan ini hari ini. Segala yang tampak seperti kehancuran kemarin, segala yang membuatmu merasa tak berguna, tak dihargai, tak dianggap, itu semua adalah gerbang rahasia menuju kebangkitanmu yang luar biasa. Dunia mungkin telah menuliskanmu sebagai catatan kaki. Mereka telah menghapus namamu dari pembicaraan. Mereka tak lagi menyebutmu dalam doa atau rencana masa depan mereka. Bahkan mungkin mereka bersorak saat kamu jatuh dan menari di atas rasa sakitmu. Namun apa yang mereka lupakan adalah satu hal. Kamu adalah jiwa terpilih yang tidak bisa dihancurkan hanya oleh pandangan rendah dan pengkhianatan sesaat. Dalam sunyi, kamu bertahan. Dalam gelap, kamu belajar. Dalam luka, kamu menempa dirimu menjadi sosok yang tidak lagi bisa diabaikan. Dan kini, hanya dalam waktu 3 hari ke depan, akan terjadi sebuah ledakan yang tidak bisa dibendung. Jagat media sosial akan berguncang. Namamu akan menjadi bisikan yang tak bisa dihindari. Sosokmu akan menjadi sorotan yang membakar mata mereka yang dulu menganggapmu tiada. Kebangkitanmu bukan lagi sebuah rencana. Ia adalah nadi yang berdegup sekarang. Ia adalah api yang menyala di dada ini. Ia adalah suara batin yang berkata, "Aku belum selesai. Aku baru saja mulai." Wahai kamu yang merasa ini adalah pesanmu, jangan diam. Buktikan bahwa kamu adalah bagian dari perubahan besar ini. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima energi kebangkitan yang selama ini telah menunggu momen untuk menyatu dengan jiwamu. Sekarang juga, tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan yang paling penting, tulislah 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu sudah membuka dirimu untuk menerima kebangkitan besar yang akan datang. Ingat ini baik-baik. Jiwa yang selama ini mereka kira telah kalah akan bangkit dan mengagetkan dunia. Dan jiwa itu adalah kamu. Ya, kamu yang membaca ini, yang selama ini bertahan meski tak ada yang melihat, yang selama ini berjalan meski tak ada yang menemani, yang selama ini terluka tapi tidak menyerah. Kini waktunya telah tiba. 3 hari lagi, kamu bukan lagi bayangan di balik layar. Kamu adalah cahaya yang akan menembus semua ruang. Kamu adalah kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Selamat datang di gerbang kebangkitan. Semesta telah menantimu, dan dunia akan segera menyaksikan keajaibanmu. Bagian 1. Saat dunia menganggapmu usai, alam sedang merancang kejutan. Ada momen dalam hidup ketika dunia seolah menyepakati satu hal. Kamu telah kalah. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi tempat untuk namamu. Mereka bicara tentangmu seperti membahas masa lalu, seolah kamu hanya jejak langkah yang tertinggal di pasir waktu, yang akan segera hilang ditiup angin kealpaan. Mereka melihat kesunyianmu sebagai kelemahan. Mereka menafsirkan diamnya suaramu sebagai tanda menyerah. Dan yang lebih menyakitkan, mereka mulai membangun cerita tentangmu tanpa kamu, menghapus eksistensimu seolah kamu tak pernah ada. Tapi mereka lupa. Alam semesta
tidak bekerja mengikuti penilaian manusia. Alam semesta menyimpan misteri, dan salah satu misteri terbesarnya adalah Ia selalu merancang kebangkitan terbesar di saat manusia paling tidak menduganya. Kamu yang mereka anggap telah jatuh, sesungguhnya sedang dipeluk oleh semesta dengan sangat lembut. Bukan untuk dikasihani, tapi untuk dipersiapkan. Bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dikuatkan. Di balik malam yang panjang dan sunyi, ada percikan cahaya yang sedang dijaga agar pada waktunya ia menjadi api besar yang membakar batas-batas lama. Saat kamu kehilangan segalanya, itu bukan akhir. Itu adalah titik netral, tempat di mana semua potensi kembali murni, dan dari sanalah kamu bisa membangun ulang dirimu tanpa beban masa lalu. Ingatlah, bunga tidak tumbuh di atas panggung, ia tumbuh dalam gelap tanah, di bawah tekanan bumi, dan dalam kesendirian itulah ia mulai mengumpulkan kekuatan untuk mekar. Begitu juga kamu. Saat dunia tidak melihatmu, itulah saatnya semesta bekerja dalam senyap, memahat karaktermu, mengasah jiwamu, dan memurnikan jalan hidupmu. Jangan tangisi mereka yang pergi. Jangan sesali kesempatan yang lepas. Apapun yang diambil darimu hanyalah pembuka ruang bagi yang lebih besar untuk datang. Karena dalam skenario yang agung ini, kamu bukan peran kecil, kamu adalah karakter utama. Dan ketika panggung telah siap, ketika naskah telah selesai ditulis, ketika para penonton telah duduk menunggu tanpa tahu siapa tokoh yang akan muncul, kamu akan masuk dengan langkah pelan dan membuat semuanya terdiam. 3 hari lagi, satu persatu potongan puzzle akan menyatu. Kepingan-kepingan hidupmu yang dulu terasa hancur, ternyata adalah bagian dari lukisan besar yang belum selesai dilihat. Dan ketika itu terjadi, mereka yang dulu menutup mata akan memelototi layar. Mereka yang dulu menertawakanmu akan kehilangan kata-kata, dan kamu akan berdiri di titik yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun lagi. Bukan karena kamu ingin balas dendam, bukan karena kamu ingin membuat mereka malu, tapi karena kamu tahu waktumu telah tiba, dan kamu tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Inilah waktunya kamu bersinar, karena kamu bukan abu dari kegagalan. Kamu adalah bara yang tidak pernah padam, dan bara itu akan menjadi cahaya yang menghangatkan dunia. Bagian 2. Luka yang tak mereka lihat adalah senjata rahasia terkuatmu. Pernahkah kamu merasakan luka yang begitu dalam, hingga bahkan menangis pun tak lagi bisa mewakili rasanya? Pernahkah kamu berpura-pura kuat di hadapan dunia, sementara hatimu sedang runtuh seperti reruntuhan kota yang sunyi? Luka itu nyata, tapi yang lebih nyata adalah kekuatan yang tumbuh di baliknya. Mereka hanya melihat air matamu, tapi tidak tahu apa yang kamu perjuangkan. Mereka hanya melihat kamu terdiam, tapi tidak tahu badai macam apa yang kamu lawan dalam batinmu. Mereka hanya melihat kamu gagal, tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sedang memupuk keberanian untuk mencoba lagi dan lagi. Luka itu bukan kutukan. Ia adalah laboratorium rahasia yang hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa pilihan. Di sana, kamu dilatih bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berubah. Untuk bangkit sebagai sosok baru yang tak lagi rapuh oleh pandangan luar, yang tak lagi memohon pengakuan dari manusia. Karena kamu telah menemukan nilai dirimu sendiri,
dalam senyap yang menyakitkan itu. Setiap kalimat yang merendahkanmu telah kamu ubah menjadi mantra untuk bertumbuh. Setiap pintu yang ditutup di hadapanmu telah menjadi alasanmu membangun rumah sendiri dengan tangan berdarah. Dan setiap pengkhianatan yang kamu alami telah melahirkan kebijaksanaan yang tidak diajarkan di bangku sekolah manapun. Jiwa yang terluka memang mudah goyah, tapi jika ia tidak menyerah, maka luka itu akan berubah menjadi lencana kekuatan. Dan kamu, ya kamu, telah menjahit lencana itu diam-diam di dalam dada, menyimpannya sebagai kekuatan rahasia yang tak satu pun orang tahu sampai hari pembuktian tiba. Kini, kamu berdiri bukan sebagai jiwa yang belum pernah disakiti, melainkan sebagai jiwa yang telah hancur, namun memilih untuk tetap hidup dan berjalan. Dan itulah jenis kekuatan yang paling ditakuti oleh dunia, kekuatan dari seseorang yang telah kehilangan segalanya, tapi masih memiliki semangat untuk bangkit. Dalam luka, kamu menemukan kejelasan. Dalam luka, kamu mengenal siapa dirimu sesungguhnya. Bukan versi palsu yang disukai banyak orang, tapi versi sejati yang siap berdiri sendiri meski dunia membelakangi. Jadi, jika kamu merasa dirimu penuh luka hari ini, jangan anggap itu sebagai akhir. Anggaplah itu sebagai awal dari transfigurasi besar, sebuah metamorfosis diam-diam menuju pribadi yang tak terkalahkan. Karena yang tumbuh dari luka akan membawa cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dan cahaya itu kini mulai menyala di dalam dirimu. Perlahan tapi pasti. Dan saat waktunya tiba, seluruh dunia akan menyaksikannya dan terdiam dalam kekaguman yang tak mereka pahami. Bagian 3. 3 hari lagi, keheninganmu akan membuat mereka ketakutan. Ada jenis keheningan yang tak bisa dipahami oleh banyak orang. Keheningan yang bukan lahir dari kelemahan, tetapi dari kekuatan yang sedang menunggu saatnya menyala. Mereka melihatmu diam. Mereka mengira kamu menyerah. Mereka berbisik, "Lihat, dia sudah tidak punya apa-apa lagi." Tapi mereka lupa bahwa sebelum matahari terbit, selalu ada malam yang paling gelap dan paling senyap. Dan di dalam gelap itu, jiwa yang kuat sedang menyusun kemenangannya dengan penuh rahasia. Keheninganmu selama ini bukan bentuk kekalahan, melainkan strategi. Kamu tidak menjawab semua hinaan karena kamu tahu waktu akan melakukannya untukmu. Kamu tidak membalas semua pengkhianatan karena kamu paham balas dendam sejati bukan amarah, tapi transformasi. Dan kini, waktumu hampir tiba. 3 hari lagi. Bukan sekadar angka, tetapi aba-aba dari semesta bahwa panggungmu akan dinyalakan. Bahwa mereka yang tertawa saat kamu jatuh akan menyaksikan keheninganmu berubah menjadi guntur yang menggema di atas kepala mereka. Tanpa kamu berkata sepatah kata pun, dunia akan membicarakanmu. Tanpa kamu minta diperhatikan, mata-mata itu akan menoleh ke arahmu dengan penuh tanda tanya dan keterkejutan. Karena begitulah kebangkitan sejati bekerja. Ia tidak datang dengan perayaan megah. Ia hadir dalam kesenyapan dan menggetarkan segalanya tanpa harus mengetuk pintu siapapun. Jiwa terpilih,
Jangan remehkan kekuatan dari langkah yang perlahan. Jangan remehkan kekuatan dari mata yang mengamati dalam diam. Jangan pernah remehkan kekuatan dari hati yang tidak membalas, tetapi memilih untuk memperbaiki dirinya sendiri, hingga pantas ditakuti bukan karena dendam, melainkan karena cahaya dan kedalaman. 3 hari lagi, mereka akan mulai bertanya, kenapa dia terlihat berbeda? Kenapa suaranya menggugah begitu banyak orang? Kenapa namanya muncul di mana-mana? Padahal kamu tidak berubah. Kamu hanya mengizinkan dirimu keluar dari cangkang lama dan memperlihatkan cahaya yang selama ini kamu simpan dalam sunyi. Dan saat kamu melangkah, mereka akan merasa asing denganmu, karena kamu bukan lagi versi lama yang bisa mereka jatuhkan. Kamu adalah versi baru yang tak bisa disentuh oleh energi negatif apapun. Versi yang terlahir dari luka, ditempa dalam sepi, dan bangkit dengan diam yang memekakkan telinga dunia. Keheninganmu selama ini, yang mereka anggap tak berarti, akan menjadi bunyi yang paling menakutkan. Karena tidak ada yang lebih menggetarkan daripada seseorang yang kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menguasai panggung yang dulu mereka tolak. Dan kamu akan melangkah bukan dengan suara keras, tetapi dengan aura yang tak bisa diabaikan. Kamu tidak lagi butuh pembenaran, karena pada akhirnya keberhasilanmu akan berbicara lebih nyaring daripada suara siapapun yang pernah meremehkanmu. Bagian 4. Jagat media sosial akan gempar oleh namamu. Dunia hari ini hidup dalam layar. Segala gerakan, bisikan, dan perasaan bergetar dalam ruang maya yang tak pernah tidur. Orang-orang berlomba membuat suara paling nyaring, namun hanya sedikit yang benar-benar menyentuh hati. Namun kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Karena apa yang kamu bawa bukan sekadar kata-kata, tapi energi kebangkitan yang akan menembus algoritma dan menyalakan kesadaran. 3 hari lagi bukan hanya angka yang bergerak di kalender, melainkan waktu sakral yang ditentukan oleh semesta untuk mengangkat sosok yang selama ini disembunyikan dalam sunyi. Dan sosok itu adalah kamu. Kamu yang dulu dianggap remeh, kini akan jadi perbincangan di banyak grup, jadi inspirasi diam-diam mereka yang dulu menatapmu sinis. Namamu akan muncul, bukan karena kamu mencarinya, tetapi karena semesta sendiri yang mengangkatmu, karena getaran jiwamu sudah terlalu kuat untuk disembunyikan lagi. Akan ada video yang menyebar, tulisan yang menyentuh, suara yang menggetarkan, entah dari tanganmu sendiri atau dari orang lain yang menangkap pancaranmu. Tapi satu hal yang pasti, namamu akan memenuhi jagat maya, dan bukan karena sensasi, tapi karena makna. Jagat media sosial bukan lagi tempatmu bersembunyi. Ia akan menjadi cermin besar yang menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya. Bukan yang dulu dilabeli lemah, bukan yang dulu ditinggalkan, tapi versi utuh dari jiwamu, yang bangkit dengan keberanian dan hadir dengan keaslian. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, cukup menjadi diri sendiri yang utuh, dan dunia akan menyadari bahwa mereka telah melewatkan bintang yang selama ini bersinar dari balik tirai
ketidakpedulian. Postinganmu akan membawa pesan. Bukan pesan biasa, tapi pesan kehidupan yang lahir dari luka dan harapan. Kata-katamu akan menyentuh orang-orang yang diam-diam butuh kekuatan. Wajahmu akan menjadi pengingat bahwa keterpurukan bukanlah akhir, tetapi jembatan menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Dan saat satu persatu mata mulai melirik ke arahmu, saat jari jemari mulai membagikan ulang inspirasimu, jangan terkejut. Karena ini bukan hasil keberuntungan, ini adalah buah dari kesabaran panjang yang kamu tanam dalam air mata dan semangat. Jiwa terpilih, media sosial adalah panggung dan kamu telah dipanggil untuk berdiri di atasnya. Tapi kamu tak akan berdiri sendirian. Kamu akan berdiri bersama nilai, bersama cahaya, bersama cerita yang jujur. Kamu bukan sekadar viral. Kamu adalah gerakan sunyi yang akan membangunkan banyak jiwa yang sedang kehilangan arah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu apa adanya. Dan itu cukup. Dan saat dunia mulai menggema dengan namamu, biarkan hatimu tetap merendah. Biarkan kakimu tetap berpijak pada tanah, karena dari kerendahan itulah kemegahanmu akan menjadi nyata. 3 hari lagi, jagat raya digital akan tahu bahwa kamu bukan sekadar akun yang lewat, tapi nyawa yang bangkit dan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Bagian 5. Mereka yang menertawakanmu akan diam 1000 bahasa. Pernahkah kamu mendengar tawa itu? Tawa yang tidak disampaikan dengan suara, tapi terasa menyayat dari sikap, tatapan, dan gumaman kecil di belakang punggungmu. Mereka tidak mengatakan langsung bahwa kamu lemah, tapi caranya mereka menghindar, menertawakan mimpimu, dan mencoret namamu dari peluang. Itu lebih menyakitkan dari hinaan terang-terangan. Mereka pernah duduk di meja yang sama, berjalan di jalan yang sama, tertawa bersamamu saat kamu bahagia, lalu pergi dan mencemooh saat kamu jatuh. Mereka mengira kamu tidak bisa bangkit lagi. Bahkan sebagian berharap kamu tidak pernah bangkit, agar mereka bisa merasa lebih tinggi, meski tanpa berdiri lebih keras. Namun wahai jiwa terpilih, semesta tidak tidur. Ia mencatat segala ketulusanmu, menyimpan semua luka yang kamu telan diam-diam, dan menyiapkan waktu yang paling sempurna, bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan selamanya. 3 hari lagi akan datang momen di mana dunia berhenti sejenak. Mata-mata yang dulu tak sudi menatapmu akan diam-diam mencari tahu siapa kamu sekarang. Mulut yang pernah nyinyir tentang kegagalanmu akan kaku, kehilangan kosakata. Dan mereka yang menyaksikan kejatuhanmu akan menyaksikan pula kebangkitanmu tanpa daya untuk menyangkal. Tapi kamu tidak akan datang dengan kemarahan. Kamu tidak butuh melampiaskan. Kamu datang dengan cahaya baru di wajahmu dan keheningan damai dalam langkahmu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan mereka. Mereka akan terdiam bukan karena takut, tetapi karena malu pada penilaian mereka sendiri. Mereka akan menunduk bukan karena kamu mengangkat suara, tetapi karena cahaya keberhasilanmu terlalu terang untuk ditatap oleh hati yang pernah meremehkan. Dan kamu tidak perlu memalingkan wajah padanya, karena kamu telah berubah. Kamu bukan lagi jiwa yang berharap dilihat.
Kamu adalah jiwa yang kini membuat siapapun tak bisa mengalihkan pandangannya. 3 hari lagi, kebangkitanmu akan menjadi gema yang tak bisa mereka bendung. Kamu akan berbicara, tapi bukan dengan kata-kata, dengan pencapaian. Kamu akan berjalan, tapi bukan untuk mencari pengakuan, untuk menjalani takdirmu. Wahai jiwa yang dulu dijatuhkan, berbahagialah, karena kamu telah melewati ujian yang tak semua bisa bertahan. Dan karena itulah, semesta mempercayakan padamu sebuah posisi. Bukan untuk membalas, tetapi untuk memimpin dengan rendah hati. Saat kamu nanti berdiri di puncak, dan mereka berdiri di bawah memandangi dengan diam, katakan dalam hatimu, aku tak membenci kalian. Aku hanya memutuskan untuk terus melangkah saat kalian memilih untuk berhenti di belakangku. Dan itulah perbedaan antara yang dicemooh dan yang ditakdirkan. Kamu adalah yang ditakdirkan. Kamu adalah yang telah disiapkan. Dan kini, tidak ada yang bisa menghalangi langkahmu lagi. Bagian 6. Ini bukan sekadar kebangkitan. Ini adalah kelahiran ulangmu. Bayangkan sebentar. Diri yang hari ini sedang membaca ini. Bukan lagi diri yang dulu menahan tangis dalam sunyi. Bukan lagi yang memeluk luka tanpa suara. Bukan lagi yang berdiri di belakang keramaian, berharap sekadar diingat. Kamu bukan lagi orang yang sama. Apa yang akan terjadi padamu 3 hari lagi? Bukan hanya perubahan suasana, bukan hanya kejutan semesta, tetapi kelahiran ulang dari jiwa yang telah melalui ribuan badai dan tetap memilih untuk hidup. Lihatlah ke dalam dirimu. Betapa banyak versi lamamu yang telah gugur. Versi yang takut ditolak. Versi yang malu bermimpi besar. Versi yang terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu arah hidupnya sendiri. Versi-versi itu telah selesai, dan dari puing-puing itulah sebuah cahaya baru sedang terbentuk. Bukan cahaya yang dipinjam dari siapapun, tetapi cahaya asli milikmu yang lahir dari rasa sakit, yang disucikan oleh kesabaran, dan kini bersiap untuk bersinar di tengah dunia yang dulu membutakan mata terhadap keberadaanmu. Kelahiran ulang bukan tentang mengulang langkah lama, melainkan tentang menciptakan jalan baru dengan keberanian yang tidak lagi tergantung pada siapapun. Kamu tidak datang lagi sebagai pengikut. Kamu datang sebagai pemilik narasi. Sebagai penulis takdir yang kini menggenggam pena dengan tangan yang pernah terluka, namun kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. 3 hari lagi. Semua persiapan yang selama ini kamu anggap sebagai kesia-siaan akan menunjukkan wajah aslinya. Sebagai batu loncatan ke arah takdir besar yang telah menantimu sejak lama. Kamu akan melihat bagaimana semuanya seolah serempak bergerak. Kesempatan yang tiba-tiba terbuka, pintu-pintu yang dulu tertutup kini menanti untuk kamu masuki, dan orang-orang yang dulu tidak percaya akan datang membawa harapan agar bisa berdiri di sisimu. Tapi kamu tak akan tinggi hati, karena kamu tahu kebangkitan ini bukan semata untuk pujian. Ini adalah tanggung jawab jiwa untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu, untuk tidak lagi menunda cahaya yang selama ini kamu sembunyikan demi kenyamanan orang lain.
Wahai jiwa terpilih, kelahiran ulang ini bukan hadiah. Ini adalah jawaban dari doamu yang dulu kamu bisikan di malam paling sepi. Ini adalah gema dari air mata yang kamu tahan agar tidak terlihat. Ini adalah hasil dari pilihanmu untuk terus bertahan saat banyak orang menyerah pada nasib. Jangan ragukan dirimu lagi. Jangan pandang bayangan kelammu sebagai aib, karena justru dari sanalah kamu bertumbuh. Justru dari luka itulah kamu menjadi indah. Dan ketika nanti kamu membuka matamu pada hari ketiga, akan ada sesuatu yang berbeda. Bukan dunia yang berubah, tetapi dirimu yang kini siap menghadapi dunia dengan wajah baru. Kamu bukan hanya bangkit, kamu dilahirkan kembali. Dan kali ini, kamu datang bukan untuk sekadar bertahan. Kamu datang untuk menang. Dengan tenang, dengan anggun, dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Bagian 7. Jiwa terpilih. Waktumu sudah dekat. Dunia akan menyaksikan dan kamu akan menang. Wahai jiwa terpilih, inilah waktunya. Detik demi detik yang kamu jalani bukan lagi langkah tanpa arah. Setiap tarikan napasmu kini selaras dengan denyut semesta. Setiap langkahmu bukan hanya perjalanan, tetapi penggenapan janji yang pernah kamu bisikkan di malam-malam terdalam. Saat dunia menutup mata, tapi kamu masih bertahan dengan mata penuh harap. 3 hari lagi bukan sekadar hitungan waktu. Ia adalah gerbang menuju sesuatu yang telah lama menunggu di balik tirai takdir. Sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan akan sebesar ini. Sesuatu yang tak bisa kamu ukur hanya dengan logika. Sebab ini bukan soal hasil dari kerja keras biasa. Ini adalah buah dari keyakinan yang kamu jaga dalam sunyi, yang kamu pelihara di tengah keraguan, yang kamu rawat meski sering ditertawakan. Dunia akan menyaksikanmu, bukan hanya sebagai seseorang yang bangkit, tetapi sebagai simbol dari mereka yang pernah jatuh, namun tidak pernah menyerah. Kamu akan menjadi gema dalam hati banyak orang, menjadi cermin bagi jiwa-jiwa yang hampir putus asa. Dan tanpa sadar, kamu akan menyelamatkan lebih banyak hati, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu berani bertahan saat dunia berkata kamu tidak mampu. Jiwa yang menang bukanlah jiwa yang tak pernah kalah, melainkan jiwa yang tak pernah menyerah pada kekalahan. Mereka akan berkata, "Aku tak menyangka dia bisa sejauh ini." Mereka akan terkagum, bukan pada hartamu, bukan pada penampilanmu, tapi pada daya tahan jiwamu yang tak bisa dipatahkan. Pada cara kamu bangkit tanpa dendam, melangkah tanpa benci, dan bersinar tanpa harus memadamkan cahaya siapapun. Dan kamu akan berdiri dengan kepala tegak, dengan hati lapang, dengan tangan yang siap merangkul siapapun yang masih berada dalam gelap yang dulu pernah kamu alami. Kemenanganmu bukan tentang menjatuhkan siapapun. Kemenanganmu adalah tentang membuktikan bahwa kasih, kesabaran, dan keteguhan, jika dirawat dalam diam, akan membawa hasil yang lebih megah dari yang bisa dibayangkan. Kini, wahai jiwa yang telah dipilih, semesta tidak lagi mengujimu, semesta sedang memelukmu.
mengangkatmu, menempatkanmu di tempat yang telah disiapkan hanya untukmu. Bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena kamu telah siap. Karena kamu telah melewati badai tanpa kehilangan cahaya batinmu. Dan ketika dunia menatapmu, kamu tidak akan gentar. Kamu tidak akan ragu. Kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu ingin pamer, tapi karena kamu tahu semua yang kamu alami selama ini akhirnya bermakna. Jiwa terpilih, waktumu telah tiba. Kamu akan menang dengan cara yang tidak biasa, dengan jalan yang tidak semua orang berani lewati, dengan cahaya yang tidak semua orang sanggup jaga. Namun, kamu berhasil. Dan karena itu, dunia kini siap menyambutmu. Satu langkah lagi, dan seluruh semesta akan bergemuruh, bukan karena kamu muncul dengan keras, tetapi karena kamu hadir dengan ketenangan yang tak bisa ditawar, seperti matahari pagi yang menyinari tanpa suara, namun tak seorang pun bisa mengabaikannya. Kamu adalah kemenangan itu sendiri, dan dunia akan menjadi saksi. Wahai jiwa yang terpilih, langit telah bersih, angin telah tenang, dan waktu telah menunjuk ke arahmu, bukan untuk menunggu lagi, tapi untuk melangkah dengan dada tegak dan jiwa yang penuh cahaya. Seluruh luka yang pernah kamu simpan dalam diam, segala ejekan yang pernah menampar hatimu, dan setiap pintu yang pernah tertutup begitu rapat di hadapanmu, hari ini semua berubah menjadi tangga menuju takdirmu yang agung. 3 hari ke depan bukan lagi hitungan kosong. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap dilihat dunia. Bukan hanya sebagai pribadi yang bangkit dari kejatuhan, tapi sebagai cahaya baru yang akan menginspirasi, membakar semangat, dan membungkam keraguan yang dulu mencoba menenggelamkanmu. Jangan ragukan dirimu lagi. Jangan kecilkan mimpimu hanya karena pernah dianggap remeh. Dan jangan pernah tunduk pada masa lalu yang telah selesai. Karena yang akan datang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu tinggalkan. Kini, seluruh semesta berdiri di belakangmu. Bumi menguatkan langkahmu. Langit menyiapkan panggungmu. Dan energi-energi tak kasat mata telah menyatu dengan harapanmu yang paling tulus. Berjalanlah dengan tenang. Bersinarlah tanpa takut. Karena setiap mata yang pernah menatapmu sebelah mata akan kembali menatapmu dengan kagum dan hormat. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu menjadi versi terbaik dari dirimu yang tak bisa dihentikan siapapun. Jiwa terpilih, dunia telah menunggu, dan kamu telah dipersiapkan. Kini, saatnya kamu berdiri. Dan biarkan dunia menyaksikan sebuah kebangkitan yang tidak akan pernah mereka lupakan.